Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan saya Nadia Diah. Saya Delia Sarini Akan menemani Anda dengan menyajikan berita terkini mengenai Espero. Semangat mengejar prestasi semakin tinggi. Nah, lagi-lagi SMP Negeri 2 Semarang kembali meraih prestasi dalam event Indonesia International Science 2022 dan meraih Gold Medal Specialist Awards. Saksikan liputan berikut. Prestasi membanggakan kembali didapatkan oleh SMP Negeri 2 Semarang dalam event Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2022 yang diselenggarakan pada 17 Desember 2022 di kota Surabaya. Event tersebut diikuti oleh perwakilan 5 murid dari SMP Negeri 2 Semarang, yaitu Aulia Dewi Nuraini dari kelas 9C, Anaira Arda dari kelas 9C, Neiska Rahma Nugroho dari kelas 9C, Nasla Sazia dari 9F, dan yang terakhir ada Alvaro Fausta dari kelas 9C. Bu, Waalaikumsalam. Selamat sore, gimana kabarnya Bu? Baik kabarnya. Izin merekam ya Bu. Oke. Kami ingin mewawancarai Ibu tentang event Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2022 yang diadakan beberapa waktu lalu. Jadi pertanyaan pertama, adakah kualitas khusus yang dimiliki siswa agar dapat mengikuti event tersebut? Kan itu walaupun Indonesia Science Olympiad ya, tapi istilahnya kan berbahasa Inggris. Rata-rata mereka kan presentasinya dalam bahasa Inggris. Berarti syarat awalnya itu bisa bicara dalam bahasa Inggris. Ini bisa dipelajari. Yang kedua, mereka harus punya ide. What do you want to create if you become the scientist? Mikir aja. Andai saya menjadi seorang ilmuwan, apa yang kepengen saya temukan atau ciptakan gitu. Nanti berhayal, brainstorming, pasti akan bertemu atau menemukan sesuatu yang ingin dikembangkan gitu. Nah Bu, lalu biasanya event-event tersebut diadakan di daerah mana aja Bu? Indonesia itu kan menjadi anggota IGCSE, International Governmental Science Competition Science Education. Jadi Indonesia itu yang diwakili waktu itu ITB dan UI, kemudian seluruh anggota ASEAN plus Korea, Jepang, Amerika, dan Finlandia itu mewadahi dan mengumpulkan menteri pendidikannya dan Menristek ya istilahnya itu untuk mewadahi lomba tentang sains di tingkat regional. Itu awalnya dari situ. Nah, setelah ITB dan UI sukses, baru diadakan lomba-lomba setipe yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Contohnya UNY, UNESA, Universitas Negeri Malang, terus Undip juga, ya. Rata-rata perguruan tinggi negeri itu. Kemudian sudah berapa anak yang telah mengikuti event tersebut Bu? Waduh, Ibu tidak menghitung secara khusus, tapi hampir setiap tahun ada sekitar 4 atau 5 kelompok yang mengikuti Mbak. Dan di antara mereka mayoritas mendapat medali. Karena medali itu bukan didasarkan pada ini menang nomor 1, bukan, tapi dia memenuhi kualifikasi enggak untuk mendapat medali emas, perak, atau perunggu. Jadi bisa jadi kalau kita bisa presentasi dengan baik, maka kita bisa mendapatkan medali. Boleh tahu setiap kelompok maju tersebut tuh berapa orang? Lombanya ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kelompok, tapi seringnya bersifat kelompok 2-5 orang. Jadi tergantung dari pengumuman dari pihak sana. Ada yang hanya boleh maksimum 3, ada yang 5 gitu. Tergantung penyelenggara. Nah, bagaimana proses atau tahapan yang harus dilalui peserta didik biar mendapatkan
kualifikasi atau medali tersebut? Itu berangkat dari mental dari peserta itu sendiri. Ibu hanya bisa mengidentifikasi ya, rata-rata anak yang mendapat medali emas itu satu, idenya itu pasti harus murni ya, atau ide yang murni itu berarti benar-benar merupakan hasil dari brainstorming mereka sendiri. Yang kedua, mereka pada saat melakukan percobaan benar-benar menjalani sehingga bisa menjawab pertanyaan secara gamblang karena mereka menjalani. Yang ketiga, mereka menjelaskannya terstruktur, runtut dan jelas gitu ya. Dan rata-rata harus ada yang dibandingkan. Jadi ada dua variabel. Variabel yang tetap apa, variabel yang berubah apa, sehingga mereka bisa membandingkan perubahan secara signifikan gitu. Apa kesan Ibu terhadap peserta didik yang ada di SMP 2 Semarang untuk mengikuti setiap lomba yang ada? Kesan saya sangat apresiatif terhadap semangat mereka untuk mengikuti lomba, karena kenyataannya ya kita tidak boleh memungkiri bahwa lomba itu butuh dana, satu. Dua, lomba itu butuh latihan. Tiga, lomba itu butuh dukungan yang kuat dari orang tua, harus gigih, tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya hanya ikut lomba gitu aja, nanti nggak dapat medali apa-apa. Tapi kalau benar-benar ada sinergitas yang tinggi antara orang tua, peserta didik, kemudian mereka tekun. Kalau guru itu hanya motivator, Mbak. Jadi 90% tergantung dari mereka itu sendiri. Itu harus betul-betul niat gitu. Iya, Bu. Ya. Baik, Bu. Pertanyaan kita sampai di sini saja. Terima kasih, Bu Dia. Maaf mengganggu Oh, waktunya. enggak apa-apa. Semoga Selamat sore, sukses Bu. ya. Amin. Sekian dari liputan berita kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ibu juga menghimbau anak-anak untuk mau mencoba lomba. Mumpung di SMP 2, upayakan selama di SMP 2 carilah prestasi sebanyak-banyaknya ya. Apa saja, tidak harus sains ya. Kalau ini kan kamu pertanyaannya khusus sains, tapi apa saja, semua lomba itu asal positif baik, mau nyanyi, mau nari, mau pramuka, apa saja itu bagus ya. Sukses ya. Terima kasih, Bu. Ya. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Ya.